Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang harus dilakukan, apapun yang dilakukan dan dikatakan orang, aku tetap harus menjadi zamrud dan mempertahankan warnaku, kata Markus. Sepahit apapun hidup, sejatuh apapun aku tetap harus jadi orang baik. Ini maksudnya. Jadi ayo mengendalikan diri. Jangan karena alasan kecewa, alasan menyesal, alasan patah hati, terus kita mengubah corak kita. Yang semula orang sabar jadi orang ngamuan, yang semula orang baik sekarang jadi orang yang cuek dan seterusnya. Berarti kita berubah warna. Berarti kita terpengaruh. Kalau bisa ya kita tetap menjadi zamrud dan mempertahankan warna kita. Ini mengendalikan diri kita. Nah, terus Marcus Aurelius kemudian menasehati kita. Rintangan dalam hidup itu hakikatnya adalah jalan. Meskipun benar bahwa seseorang dapat menghalangi tindakan kita, mereka tidak dapat menghalangi niat dan sikap kita yang memiliki kekuatan untuk berubah dan dapat beradaptasi. Karena pikiran menyesuaikan dan mengubah hambatan apapun menjadi sarana untuk mencapainya. Apa yang merupakan penghalang tindakan diubah menjadi jembatan bagi tindakan. Hambatan menjadi petunjuk jalan. Jadi ini menurut saya lagi-lagi cara membaca. Kamu tidak terhalang. Hanya saja ada tantangan untuk dilewati. Jadi halangan itu jangan kamu baca sebagai rintangan. Baca saja sebagai tantangan yang harus kamu taklukkan. Pak, saya cinta dia, Pak. Tapi orang tuanya kok tidak setuju, Pak. Ya, alhamdulillah orang tuanya masih sadar. Udah. Gak, maksudnya ke sini. Kalau Markus itu maksudnya kalau ada halangan seperti itu, yaitu tantanganmu untuk ditaklukkan, bukan halanganmu. Kalau halangan itu kan harga mati. Cintaku terhalang, selesai. Tapi kalau cintaku mendapat tantangan, harus ditaklukkan. Ya gimana caranya orang tuanya terus jadi suka padamu dan setuju. Jadi rintangan hakikatnya adalah jalan. Bacalah rintangan itu sebagai jembatan untuk kamu lewati. Jembatan itu kan untuk dilewati, tidak untuk kamu tinggal di situ. Lampaui itu, taklukkan itu. Jadi ada kesulitan apapun, lampaui. Patah hati pun sejenis rintangan yang harus kamu baca sebagai jalan. Oh, mungkin ini jalan kesuksesanku. Nah, harus aku taklukkan. Aku tunjukkan bahwa aku bisa sukses meskipun tanpa kamu. Ini jadi rintangan, jadi jalan. Kesulitan jadi pendorong untuk kita lebih tegak lagi. Ini nasihat dari Markus. Terus hati-hati juga jangan memperparah keadaan. Betapa jauh lebih berbahaya konsekuensi dari kemarahan dan kesedihan daripada keadaan yang membangkitkannya dalam diri kita. Kadang-kadang kemarahan kita, kesedihan kita membuat kita blunder. Melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, yang efeknya jauh lebih buruk daripada sebabnya. Sebabnya sih kamu misalnya diputus sama pasanganmu. Terus kamu saking marahnya ngamuk-ngamuk. Kamar kos kamu acak-acak. Motormu kamu banting-banting. Setelah itu kamu duduk sendirian. Ternyata biayanya besar, patah hati. Salahmu sendiri. Kamu yang memperparah keadaan. Gitu loh. Mbok tadi jangan lepas kontrol, kamu masih aman. Tapi karena kamu lepas kontrol, maka kata Markus berapa kadang-kadang lebih besar biayanya
konsekuensinya kemarahan dan kesedihan dibandingkan sebabnya. Kadang-kadang cemburu tanpa alasan, padahal belum diputus itu kamu masih curiga saja. Tidak beneran, itu kamu sudah marah-marah, banting-banting piring, kamu sudah ngomong yang jelek-jelek. Ternyata salah paham. Lah itu kan sebabnya sepele, tapi yang kamu lakukan di luar kontrol malah memperparah keadaan. Semula tidak ada apa-apa, jadi putus beneran. Nah ini yang sering kita. Maka hati-hati dengan diri yang tidak terkontrol. Memang kuncinya mengendalikan diri. Kalau ini agak keras dari Epictetus. Jangan cengeng. Jadi ini ada kalimat di bukunya itu. Kami menangis kepada Tuhan. Bagaimana kami bisa lolos dari penderitaan ini? Itu dimarahi sama Epictetus, bodoh. Apa kamu tidak punya tangan? Apa Tuhan lupa memberimu sepasang? Maksudnya apa? Potensi, kualitas, kompetensi, fasilitas hidup kita masih lengkap. Wong tinggal mengubah sudut pandang. Wong tinggal menguatkan diri sebentar saja kok ndak kuat. Kok mengeluh pada Tuhan, gimana aku bisa keluar dari situasi ini. Kamu belum berkurang sedikit pun dirimu dibandingkan yang kemarin. Kamu masih utuh sebagai dirimu yang kemarin. Tidak ada yang berkurang. Kemarin kamu bisa apa, sekarang kamu masih bisa. Kemarin kamu mampu apa, sekarang kamu masih mampu. Kualitas dirimu tidak ada yang hilang. Maka kamu masih bisa kembali lagi seperti sebelumnya. Tidak usah terlalu banyak mengeluh. Kamu masih bisa tegak seperti dulu. Tinggal kamu sembuhkan sakit hatimu. Kan cuma itu saja masalahnya. Tidak usah dibawa kemana-mana. Jadi ini sudah mulai agak keras Epictetus ini. Sudah dinasihati sejak tadi kok masih ngeyel, masih sumpek saja. Ya wis, kalau begitu apa sih yang kurang dari dirimu kalau patah hati? Yang sederhananya begitu. Apa dari kamu cerdas terus jadi tidak cerdas lagi? Apa dari kamu pinter jadi tidak pinter lagi? Apa dari kamu semula bisa nyetir mobil gara-gara patah hati tidak bisa nyetir mobil sekarang, Pak? Apa tidak apa-apa begitu? Maka jangan cengeng lah, kata Epictetus. Kamu itu kuat kalau mau, kamu hebat kok. Hanya saja ketika kamu cengeng, terlalu manja, ya kamu lama tidak bangkit-bangkit, tidak move on. Ayo bangkit. Bila perlu ini ditambahi oleh Markus, jangan malu minta bantuan. Tidak apa-apa. Kalau butuh teman ngobrol, teman curhat, di sekelilingmu banyak. Kamu tinggal milih. Kok diputus pasanganmu, tidak usah khawatir. Di sekelilingmu banyak yang bisa kamu sandari. Temanmu, sahabatmu, atau kamu cari yang lain juga insya Allah ada. Asal kamu tidak menutup diri. Jangan malu bertanya. Kata Markus begini, jangan malu saat membutuhkan bantuan. Engkau memiliki kewajiban untuk dipenuhi seperti seorang prajurit di tembok pertempuran. Jadi bagaimana jika engkau terluka dan tidak bisa memanjat tanpa bantuan prajurit yang lain? Jadi manfaatkanlah teman sekelilingmu, orang-orang yang mencintaimu di sekelilingmu sebagai sandaran. Tidak masalah. Jangan malu. Jangan gengsi. Patah hati bukan aib, bukan dosa. Tidak apa-apa. Jadi biasa saja. Itulah dinamikanya orang hidup. Kan memahaminya begitu. Hidup itu naik turun seperti itu. Terus, nah ini lanjutannya. Ini kalau masih tidak sembuh-sembuh. Sakit hatinya. Kenapa kok sakit sekali? Nah itu terus disindir oleh Marcus Aurelius. Saat engkau tersiksa oleh sesuatu dari luar dirimu, rasa sakit itu sebenarnya bukan dari sesuatu itu sendiri, namun dari anggapanmu terhadapnya. Dan engkau memiliki kekuatan untuk mencabutnya kapanpun engkau mau. Tolaklah rasa sakit itu dan rasa sakit itu akan lenyap. Jadi
Dimarahi sekarang sama Marcus Aurelius. Kok kamu mau bersakit-sakit lama? Sakit atau tidak sakit itu kan tergantung dirimu. Apalagi sakit hati, bukan sakit fisik. Itu kuncinya ada di kita kok. Ada teman yang secara sengaja ngomong nyelekit biar kita tersinggung. Itu tersinggung atau tidak itu kan bisa kita atur. Loh, kamu melecehkan aku ya? Andalah aku tidak tersinggung kok. Oh, itu tambah mangkel itu yang melecehkan. Kenapa? Sakit dan tidak sakit ada dalam diri kita. Kita terima atau tidak. Kalau tidak kita terima ya sudah. Beres. Jadi kalau kamu bilang, wah kok rasanya sesakit ini? Ya sudah, kamu singkirkan rasa sakit itu. Kamu bergeraklah maju lagi, move on lagi. Jadi kalau ada yang mengeluh begitu, dalilnya pakai Marcus Aurelius ini. Sakit sekali tapi Pak rasanya ya enggak apa-apa. Atau mengeluhkan pasanganmu. Kenapa kok dia jahat sekali? Kok dia mengingkari janjinya? Kok dia setega itu dan seterusnya. Lagi-lagi dibantu Marcus untuk menjawabnya. Saat engkau sedang melawan orang yang tidak tahu malu, tanyakan pada dirimu hal ini. Apakah mungkin di dunia ini bersih dari tindakan tidak tahu malu? Ya tidak. Maka jangan mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Selalu ada orang yang tidak punya malu di dunia dan orang ini adalah salah satunya. Nah, itu untuk menenteramkanmu ya. Jadi hal yang sama lakukanlah untuk orang yang jahat. Orang yang tidak dapat dipercaya atau orang yang rendah moralnya. Mengingat bahwa di seluruh dunia ini pasti ada beda-beda kelas moralnya manusia, akan lebih membuatmu toleran terhadap penghuninya. Jadi kalau kamu merasa dia kok jahat sekali padaku, dia kok begitu teganya padaku, kamu sadarilah, oh iya ya memang manusia itu ya macam-macam. Memang ada yang tipe kayak dia itu. Itu akan lebih menenteramkanmu. Jadi tidak mungkin di dunia ini orangnya tulus, semua orangnya baik, semua selalu ada orang-orang tertentu yang jahat, yang buruk, yang tidak tahu malu, dan lain sebagainya. Ini lebih menenangkan kita. Jadi kadang-kadang kan kita protes, kok kamu bisa jahat padaku? Ya memang mungkin dia tipe yang begitu. Nah ini jawabannya kalau ada yang tanya, kenapa kok dia jahat sekali? Nah, lanjutannya, lah terus dia sudah mengecewakanku, dia sudah menyusahkanku. Aku sekarang harus bagaimana setelah putus? Nah, ini sebenarnya pembahasan lebih menarik itu setelah putus terus harus bagaimana? Bukan bagaimana rasanya putus. Kalau menurut Marcus begini, merasa sayang kepada orang lain meskipun mereka melakukan banyak kesalahan adalah sifat uniknya manusia. Engkau dapat melakukannya cukup dengan mengakui bahwa mereka juga manusia. Mereka melakukan itu karena tidak sadar, berlawanan dengan kata hati mereka. Dan kita semua akhirnya akan sama-sama mati, tidak lama lagi. Semua orang kan mesti mati. Dan di atas itu semua, mereka tidak benar-benar menyakitimu. Mereka tidak melenyapkan kemampuanmu untuk memilih. Sederhananya, ya kita tetap baik kepadanya. Kenapa? Karena kita manusia. Di antara keutamaan manusia itu memaafkan dan tetap menyayangi siapapun karena dia statusnya manusia. Jadi aku tetap menyayangimu meskipun sekarang tidak sebagai pasangan. Yuk, cara menyayanginya mesti beda. Kalau kemarin cara menyayanginya pakai nraktir, pakai apel dan lain sebagainya, sekarang lebih irit. Jadi tidak perlu high cost, tapi tetap ada rasa menyayangi. Dan kalau kita kecewa dengan yang mereka lakukan, sebenarnya mereka itu tidak jahat-jahat amat. Anggap saja mereka itu mendidik kita untuk jadi lebih tangguh.
Buktinya apa? Kita masih bisa tegak hari ini. Nah, jadi mereka tidak melenyapkan kemampuan kita untuk milih. Jadi maksudnya untuk menentukan hidup kita sendiri. Jadi kalau ada yang tanya, terus aku bagaimana? Ya tetaplah sebagai manusia kita tetap harus saling menghargai, saling menyayangi. Ya, kalau masih ngeyel saja, gimana saya melanjutkan hidup tanpa dia? Dimarahi sekarang oleh Markus, jangan biarkan masa depan mengganggumu. Engkau pasti akan menghadapinya jika perlu. Dengan senjata yang sama yang hari ini menjadi senjatamu melawan masa kini. Kalau sudah patah hati kan kadang-kadang gimana aku melanjutkan hidup tanpa dia? Bisa, tidak usah khawatir. Kayak kamu dulu belum kuliah terus mau masuk kuliah kan kamu, bisa ndak ya Pak saya kuliah itu, saya itu. Ya ternyata dijalani ya bisa. Bahkan sekarang ya ndak blek. Jadi ternyata bisa. Kamu membayangkan mungkin yang baru menikah dulu mikirnya panjang gimana menikah itu, saya ndak bisa ini, ndak bisa itu. Dijalani ya ternyata ya bisa. Merantau keluar kota selama ini bareng orang tua terus, sekarang kuliahnya di Jogja sendirian. Mungkin awalnya kamu mikir, bisa ndak ya aku hidup sendirian. Oh, buktinya sekarang bisa. Jadi bahkan kalau disuruh pulang kampung sekarang agak males-malesan. Khawatir ditanya lulusnya kapan. Nah, bisa kok. Kata Markus, dengan alat yang sama yang kamu miliki, dengan cara berpikir yang sama, dengan gaya hidup yang sama, kamu terbukti bisa menaklukkan apapun dalam hidupmu. Apalagi ini. Hanya sekedar ditinggal pasangan. Nah, jadi kata Markus, bisalah. Dengan senjata yang sama, yang selama ini engkau miliki. Masih ada, ini yang terakhir. Terus aku dapat apa dari semua yang selama ini aku alami berdua? Ada yang paling penting yang kamu dapat, yaitu pelajaran pendidikan diri. Kata Markus, jika ada sesuatu yang menghalangimu untuk mencapai tujuan tepat waktu, itu adalah kesempatan untuk melatih kesabaran. Jika seseorang menyakitimu, itu adalah kesempatan untuk berlatih memaafkan. Jika ada sesuatu yang sulit merintangimu, itu adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Jadi kesulitan apapun, bencana apapun, musibah apapun, kepedihan apapun, hakikatnya adalah medan latihan untuk meningkatkan kualitas diri kita. Apapun itu. Pinter-pinterlah mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari apa yang kita alami dalam hidup, termasuk kepahitan-kepahitan hidup yang kita rasakan. Disinilah nanti kita tidak akan menyesali kepahitan-kepahitan hidup yang kita alami, karena ternyata dia jadi sekolahan kita. Jadi dia jadi lembaga pendidikan kita. Jadi lulusan patah hati itu hatinya kuat tangguh. Nah, kita dapat pelajaran berharga dari situ. Ya, jadi kan ada yang alumni patah hati, ada yang alumni dapat nilai E, ada yang alumni kantongnya kempes terus, ada yang alumni itu kesulitan hidup kita kan seputar itu. Nah, kalau kita lulus dari situ, kita jadi manusia yang lebih tangguh. Bandingkan dengan orang yang hidupnya mulus, terus tidak pernah susah. Secara kepribadian, dia tidak akan tangguh. Makanya kalau kalian sering ikut lomba-lomba, bagi saya lebih berharga kalau kamu kalah, karena kamu latihan mentalmu. Kalau menang itu gampang secara mental, tapi kalah itu berat. Nah, kalau kamu terlatih kalah itu enak. Biasa kalah. Tapi kalau menang, alhamdulillah menang. Loh, yang sering membuat kita lepas kendali itu kan ketika kita kalah. Tapi kalau kita sudah tangguh di situ, apa sih kepahitan hidup yang harus saya alami? Yang paling pahit toh sudah saya alami. Kamu semakin tangguh.
Kenapa? Karena kepahitanmu selama ini jadi mata pelajaran yang membuatmu keluar dari situ jadi lebih tangguh. Nah, ayo yang alami patah hati juga begitu. Jadikan momen patah hati ini sebagai sekolahan. Kalau kata Ki Hajar itu kan setiap tempat adalah sekolah, ya berarti setiap patah hati adalah pelajaran. Yang di situ kita belajar jadi manusia yang lebih tangguh, lebih sadar, lebih berkualitas.